Dunia ini akan menawarkan kenikmatan. Jadi di masa pencobaan besar itu, tawaran kenikmatan itu akan diberikan kepada umat manusia. Kita akan disuruh menandatangani segala sesuatu peraturan, ya. Nah, apa yang akan disampaikan? Bisnismu akan bisa berjalan. Semuanya akan bisa beres, bahkan semakin berkembang. Tanda tangani ini. Apa yang akan ditandatangani? Ya, di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Di sanalah kita akan teruji. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya akan membukakan apa yang Tuhan sampaikan di tanggal 27 Februari. Karena di sini juga saya belum menyampaikan hal ini, ya. Walaupun kami bersama-sama, tetapi saya belum menyampaikannya, dan hari ini karena sudah banyak yang menantikan, ya, saya pun akan bacakan. Namun sebelumnya kita masuk ke dalam itu, saya mau saya mau bertanya kepada saudara, ya. Jawabannya di dalam hati saja. Karena saudara tidak akan bisa menjawab secara langsung, ya, karena hanya komen-komen ini. Kemarin di saat setiap kita memperingati hari kematian Yahusua di kayu salib, ya, pasti banyak acara-acara di gereja yang memperingatinya, ya. Dan semua gereja pasti memperingati hari kematian Yahusua Hamasya. Di sana saya mau bertanya, apakah di saat saudara memperingatinya ada hikmat yang saudara dapatkan dan saudara bawa kembali di dalam hidup saudara? Saya mau saudara benar-benar ada perenungan, karena di ibadah pagi kemarin itu, ya, sebelum ibadah saudara di gereja saat ibadah pagi. Jadi karena yang kemarin yang hadir itu hanya sekitar 70-an orang, ya, ini sekarang kita hampir 100-an, ya, nanti pasti akan bertambah. Jadi bagi yang belum mendengar, nanti dibuka video kemarin pagi, ya, karena tadi Immanuel yang Jumat, ya, ini hari apa? Ya, Jumat pagi, ya. Jadi kemarin pagi, ya, kemarin pagi coba didengarkan apa yang saya sampaikan kepada saudara sebelum masuk ibadah peringatan hari kematian Hamasya, ya. Saya sampaikan jangan sia-siakan anggur perjamuan, ya, dan roti perjamuan yang saudara hendak makan. Jangan biarkan itu menjadi sesuatu apa yang masuk ke mulutmu, kemudian masuk ke perut dan keluar ke jamban, ya. Karena itu kan kadang berupa sirup sama roti, ya, itu kan hanya simbol saja. Nah, saya sampaikan kemarin, jangan itu kamu biarkan hanya terlewat yang hanya keluar ke jamban. Tetapi ingatlah, di saat engkau memakan roti itu, di sana engkau mengambil komitmen dan mengambil janji untuk menyatu dengan tubuh Hamasya. Di saat engkau meminum anggur perjamuan itu, di sana juga engkau telah mengambil komitmen dan perjanjian untuk benar-benar menyatu di dalam darahnya, ya. Menyatu di dalam tubuhnya, menyatu di dalam darahnya. Ingat apa yang ada di dalamnya. Di dalam tubuh dan darahnya ada kasih, ada pengampunan, ada pengorbanan, ada ketaatan dan kesetiaan, dan juga ada hati yang melayani, ya. Apakah saudara sudah siap untuk menyatu di dalam itu?
Apakah saudara sudah siap untuk benar-benar menyatu di dalam penderitaan Hamasya? Karena setiap tetesan darahnya itu mengandung arti, memiliki arti yang begitu besar dalam hidup kita. Karena di saat dia disalibkan, ya, ada tetesan-tetesan darah yang keluar dari tubuhnya, baik itu bekas paku, baik itu bekas mahkota duri, ya, baik itu bekas cambuk, apalagi waktu terakhir ditusuk lambungnya, ya. Banyak tetesan-tetesan darah yang dia telah korbankan, yang dia telah berikan bagi saudara dan saya untuk melayakkan saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sesungguhnya kita tidak layak, karena kita tidak sempurna, karena kita sudah melakukan dosa, sudah berbuat dosa. Sebab semua orang telah berbuat dosa, ya. Mengingat ini, tidak ada yang bisa masuk surga, karena masuk surga itu sempurna, ya. Tetapi dia di dalam darahnya melayakkan kita. Dan saatnya, masa di mana anak-anak Tuhan akan masuk ke dalam penderitaan. Saatnya orang-orang kudusnya Tuhan akan masuk ke dalam masa aniaya besar akan umat kudusnya Tuhan. Jadi di saat engkau menerima itu kemarin, ya, penerimaan kita akan penderitaan Hamasya juga itu harus menyatu. Tetapi saya sampaikan di sini, saya tidak menakut-nakuti saudara. Tetapi itu adalah firman. Berbahagia dan bersukacitalah engkau yang masuk ke dalam penderitaan Hamasya. Ya. Kita dikatakan berbahagia dan bersukacita jikalau kita masuk ke dalam penderitaan itu. Jadi saya sampaikan bagi kita semua hidup di dalam Tuhan, ya. Hidup di dalam kekristenan. Jangan hanya berbicara berkat-berkat saja. Ya, jangan hanya mau mendengar yang namanya kemakmuran saja. Ini bukan masanya khotbah-khotbah kemakmuran. Ini time is coming soon. Ya, waktunya juga sudah di depan mata. Dunia ini juga sudah semakin krisis. Kalau bisa saya katakan, ya, SOS sudah ini. Masa sudah di penghujung, ya. Tanda bilangan sudah di depan mata. Berdoa saudara supaya, ya, penarikan mata uang tunai ini tidak segera dilakukan. Karena saya sampaikan kepada saudara, kalau itu sudah dilakukan, maka ketahuilah tanda bilangan itu sudah di hadapanmu. Dan ini apakah sudah ada lampu hijau? Sudah, ya. Dan kapan akan diberlakukan? Sudah di depan mata. Ya. Oleh karena itu, di saat itu sudah diberlakukan, ya, maka engkau yang menyatakan diri sebagai umat kudusnya Tuhan, bersiap-siaplah untuk menyatu dengan roti tadi, dengan darah itu tadi, menyatu dengan tubuhnya, menyatu dalam penderitaan. Karena pada akhirnya, ya, anak-anaknya, ya, akan teraniaya oleh karena kesaksian akan dia. Kadang kalau kita pikirkan, aduh kok ngeri kali sih Tuhan. Saya juga sering berkata seperti itu. Tadi saja saya sambil ibadah sahabat, ya, aduh Tuhan, haruskah seperti itu, ya. Tapi saya tidak bisa kecewa karena Tuhan sudah katakan sebelumnya. Tuhan berfirman, ya, Tuhan membukakan itu supaya di saat hari itu tiba kita tidak kecewa, ya. Jadi yang saya sampaikan kepada saudara, siapkan mentalmu untuk hal itu. Karena di saat mentalmu tidak siap untuk menghadapi masa aniaya, masa kesusahan, ya, masa penderitaan, maka engkau tidak akan bertahan, engkau akan mundur, ya. Saya telah berkomitmen di dalam setiap pertemuan kita, saya akan mengingatkan tanda bilangan itu yang sudah di depan mata, supaya saya tidak berhutang kepada saudara di saat masa penghakiman. Karena pasti ada saja, ya, jiwa-jiwa baru yang ikut dalam peribadatan ini, ya. Pasti ada jiwa-jiwa baru. Bersiap-siap dan berjaga-jaga, ya. Kemarin juga saya sampaikan, jangan permainkan hosti perjamuan itu. Jangan jadikan itu hanya sebagai jimat,
hanya supaya untuk menyelamatkan saudara secara fisikly, ya. Hanya untuk satu contoh supaya sembuh, ya. Jadi dia datang peringati hari kematian Tuhan itu, ya. Dia pegang hosti, saya kan sakit supaya saya sembuh. Jangan semata-mata hanya untuk kebutuhan jasmanimu saja, tetapi secara roh itulah yang terpenting, ya. Jangan kamu memakan roti perjamuan atau meminum anggur perjamuan hanya semata-mata supaya apa? Supaya diberkatilah, supaya dilindungilah, hanya meminta kenyamanan. Apa bedanya engkau menjadikannya seperti sesuatu yang mereka ambil dari Gunung Kawi sana, ya. Tetapi jadikan roti perjamuan dan anggur perjamuan itu sebagai tanda engkau telah akan menyatu dengan Bapa. Engkau telah menyatu dengan Bapa, menyatu dalam penderitaannya, menyatu dalam kasihnya, menyatu dalam segala firman-Nya. Itu baru benar. Karena di saat engkau ya memakan itu, meminum itu, ya, besoknya berulang lagi, aduh, jangan sesat. Tuhan tidak menginginkan dirinya dipermainkan. Makanya jujur, bagi tim ini itu sesuatu barang yang sangat berharga. Itu sesuatu yang mahal. Kami tidak sembarangan untuk melakukannya. Kalau Tuhan tidak perintahkan atau belum perintahkan, saya tidak akan melakukannya. Karena apa? Manusia di bumi sudah begitu gampang. Herannya ya, banyak yang saya tahu nanti minyak urapan, ya, itu sampai diminum, ya. Percaya kuasa Tuhan katanya, ya. Nanti sebelum keluar rumah itu dioles di kepala, dioles di tangan, ya. Keluar rumah, ya. Sebelum keluar rumah itu lengkap. Minyak urapan, anggur perjamuan, apa lagi? Roti perjamuan, ya. Jadi sebelum keluar rumah tiap hari nih, ya. Sebelum keluar rumah ini sudah lengkap, ya. Jadi bahkan meminum itu, meneteskan itu dalam minumannya. Saya pernah bilang sama seorang ibu, "Bu, ibu tahu nggak itu minyak apa?" Saya bilang, "Oh, ini minyak urapan, Bu. Saya pernah lihat loh di dalam gereja. Waktu minyak urapan itu akan diisi ke botol-botol. Tahu nggak apa yang dibuat, Bu? Fortune." Saya bilang, "Sania. Itu yang dibuat. Coba kita bayangkan kita meminum itu, ya. Ada kalanya kita berhikmat juga. Kalau itu minyak zaitun asli, ya, itu bagus buat kesehatan, ya. Tapi bagaimana di saat engkau meminum itu, namun engkau berulang-ulang untuk melukai hati Tuhan? Apakah ada kuasa dalam tubuhmu? Yang ada kamu hanya menyinggung sakit penyakit, masuk minyak mentah dalam tubuh, ya. Hati-hati. Yang seperti ini yang mendukakan hati Tuhan. Yang seperti ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menjadikan minyak urapan, mereka menjadikan hosti perjamuan itu seperti jimat, hanya untuk melindungi karena mau keluar rumah, mau bekerja, supaya berkat-berkat di dalam pekerjaannya, supaya dilindungi di perjalanan segala macam. No. Jangan buat sesuatu yang salah di mata Tuhan. Makanya hiduplah dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, sehingga engkau tahu untuk melakukan apa yang pantas kamu perbuat, apa yang tidak, ya. Kenapa hal itu, ya, tidak sembarangan untuk dilakukan? Seperti yang saya bilang, di saat engkau mengangkat rotinya, di saat engkau mengangkat anggur perjamuan itu, di sana engkau telah sepakat untuk masuk ke dalam penderitaan Hamasia, ya. Karena di dalam penderitaan itu ada kebangkitan, ada kemenangan, ada hidup kekal. Di saat penderitaan yang kau alami hanya karena kebenaran, ya. Sudah siap? Harus, ya. Jadi coba direnungkan, waktu engkau meminum itu kemarin untuk apa? Apakah hanya sebatas rutinitas gereja saja engkau meminumnya? Kalau tidak mengandung kuasa dalam hidupmu, ingatlah engkau hanya mempermainkan. Di saat itu dikasihkan, "Ya Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darahmu." Tapi besok-besoknya lakukan lagi kesalahan, lakukan dosa, ya. Dengan sengaja lagi, ya. Ada orang buat dia memancing dia marah, ya. Dia pun datang, ya, langsung acak pinggang. "Oh, kenapa? Kenapa rupanya? Padahal baru minum hosti perjamuan tadi." Halo, apa itu? Ya, bagaimana Tuhan tidak berduka melihat semua itu, ya. Jadi jangan permainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Penyembahan pun tidak bisa dipermainkan, ya.
jikalau engkau datang beribadah. Nah, saya pernah sampaikan, jikalau engkau pergi beribadah, namun di dalam ibadah kamu hanya bawa handphone, ya, dan handphone ini, ya, di saat khotbah balas-balas WA, masih enak Alkitab yang dibuka, ini ya, balas-balas WA, ya, buka-buka video. Oh, alangkah berdukanya Tuhan dengan cara ibadahmu, karena di sana engkau mencampurkan apa yang duniawi dengan apa yang rohani, ya, yang engkau awali dengan roh, engkau akhiri dengan daging, ya. Karena biasanya orang buka handphone di saat apa? Khotbah, ya. Coba bagaimana nanti di saat penghakiman, hei engkau, katanya. Siapa lah kita buat namanya dulu, yang gak ada di sini lah dulu, ya. Kita buatlah dulu si Mary, ya. Hai engkau Mary, katanya. Tanggal sekian bulan sekian engkau datang beribadah kepadaku. Tetapi apa yang kau lakukan di bait suciku, kata Tuhan. Engkau bahkan membuka video-video yang tidak berkenan di hadapanku, dan engkau lakukan itu di rumahku, kata Tuhan. Coba, ya. Makanya ibadah itu berbicara penghormatan, ya. Bila penting nonaktifkan handphonemu. Percaya, ya. Di saat saudara beribadah, bersekutu dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berdaulat dalam hidupmu. Bahkan sekalipun orang sakit yang kau tinggalkan, ya, tapi engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang sakit itu sudah di ujung tanduk nyawanya, tapi saya mau beribadah kepadamu. Di sana tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan engkau akan menjagai sanak saudaraku atau orang tuaku yang lagi sakit. Tuhan, saya mau fokus beribadah kepadamu. Engkau matikan handphone, ya. Maka imanmu lah yang menyelamatkanmu, ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kalau masih belum sanggup engkau melakukan hal itu di rumah Tuhan, ya, kalau masih buka-buka WA, buka-buka Facebook, buka-buka YouTube, buka-buka Instagram di gereja, sudah, nggak usah beribadah mulai minggu depan, ya. Jangan, karena di sana engkau mempermainkan Elohim. Di sana engkau merendahkan Elohim yang berdiri di sisimu, bahkan di hadapanmu, yang matanya tertuju kepadamu. Tetapi apa yang kau lakukan, ya? Saya melihat pernah di satu gereja, gitu-gini dia, ya. Sementara pengkhotbah di depan, ya, dia buka-buka video, ya. Makanya nasihati anak-anakmu, nasihati sanak saudaramu, ya, yang masih terlibat akan hal ini. Terlebih, ini kita udah 100-an lebih ini, ya. Nah, bagi kita yang hadir saat ini, tolong hargai Tuhan, hormati Tuhan dalam setiap persekutuan. Jangan libatkan, jangan hubungkan hal-hal duniawi dengan hal-hal rohani. Kalau beribadah, hormati hadirat, ya. Fokus, atur penyembahanmu di hadapan Tuhan, supaya ibadah itu mengandung kuasa. Bagaimana ibadah mengandung kuasa? Kalau satu contoh, ya, kan acara gereja biasanya berdoa, praise and worship, ya, menyembah, ya, udah menangis ini nanti menyembah Engkau yang kudus, gitu-gitu, ya. Terima kasih Bapa, ku bersyukur padamu. Setelah selesai udah puas sekali yang penyembahan ini, ya. Tapi setelah selesai penyembahan, khotbah, sudah mulai buka Instagram, ya, buka-buka video. Saya katakan, apakah ibadahmu akan mengandung kuasa? Benar Tuhan hadir di saat penyembahanmu, tetapi apakah Tuhan undur di saat firman-Nya diberitakan di hadapanmu? Tidak. Dia ada di sana. Hatinya yang tadi girang bersuka dengan penyembahanmu, tiba-tiba engkau redupkan semua itu. Langsung sakit, ibarat seorang yang kita berikan pengharapan kasih, ya. Satu contoh, ada cowok atau cewek yang suka dengan kita, kita PHP-in dia, ya. Aduh, saya sayang banget samamu, segala macam. Tiba-tiba kita menggandeng cowok lain di hadapannya. Coba bayangkan, sakit enggak? Bayangkan hati saudara, jikalau tiba-tiba, ya, suamimu yang katanya sayang samamu, tiba-tiba dia menggandeng perempuan lain di hadapanmu. Sakit enggak?
Atau engkau seorang suami, istrimu mengatakan dia sangat mengasihimu, tetapi tiba-tiba engkau mengetahui kalau dia bersama dengan laki-laki lain. Sakit enggak? Demikianlah di saat engkau beribadah, engkau datang memberikan penyembahanmu kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan atas penyembahanmu. Tapi tiba-tiba, ya, masih di tengah peribadatan, engkau bersanding dengan dunia melalui gadget-gadgetmu. Alangkah sakitnya hati Tuhan itu, saudara, buat, ya, sakit hati Tuhan. Jadi jangan membuat hatinya berduka, ya. Jadi nasihati kiri kananmu, mau siapapun itu, mau anak pendeta, ya. Kemarin yang saya nasihati itu anak pendeta itu. Saya tidak peduli di depan mamanya, bapaknya. Pas saat ibadah saya tegur. Karena apa? Ya, kita mengasihi dia, kita tidak mau dia binasa. Jadi jangan pula karena anak pendeta, dia kan anak pendeta, takut menegur. Dia kan orang kaya, dia kan orang terpandang. Jangan menjaga hati manusia supaya dia tidak binasa. Karena siapa tahu dengan teguran yang kau berikan, dia pun akan tersadar dari segala dosa-dosanya. Ya, sampai lagi ke gadget, ya kan? Oke, kita lanjut ke topik perenungan kita pada malam hari ini. Kita ambil dari Matius pasal yang ke-24. Sesuai dengan topik khotbah, apa yang Elohim hendak singkapkan bagi kita melalui Matius pasal yang ke-24 sebelumnya, ya. Saya akan bacakan apa yang Tuhan sampaikan tanggal 27 Februari di 1 bulan, ya. Karena bagi saya ngeri gitu, ya. Walau bagi orang yang mendengarkan mungkin biasa saja, tetapi karena kita telah mengenal Elohim, satu kata pun yang dia sampaikan kita itu gentar, ya. Selasa 27 Februari 2024, Elohim berfirman, masa kesusahan akan tiba, masa aniaya akan kesaksian orang-orang kudus, sampaikanlah. Jadi masa aniaya oleh karena kesaksian orang-orang kudus akan dinyatakan. Wow, ya, sampaikanlah, kata Tuhan. Hari itu sungguh merupakan hari yang menyakitkan bagi orang-orang kudus. Sebab hari itu penderitaanlah yang terjadi. Sampaikanlah. Mampukah engkau bertahan pada hari itu? Berilah hatimu sepenuhnya akan aku mulai hari ini. Sebab hari itu sungguh besar aniaya akan umat kudus. Maksudnya di sini, tadi Tuhan bertanya, ada pertanyaan, ya. Mampukah engkau bertahan pada hari itu? Jadi bagaimana kita supaya kita mampu bertahan pada hari itu? Tuhan minta, ya, berilah hatimu sepenuhnya akan aku mulai hari ini. Mulai hari ini, mulai hari di mana saudara mendengarkan dan saya mendengarkan, ya, berikan sepenuhnya. Karena mungkin, ya, beberapa hari lalu kita belum sepenuhnya, ya. Jadi mulai hari ini, ya. Sebab hari itu sungguh besar aniaya akan umat kudus. Wow. Sesuai dengan firman, nanti saya akan bacakan, ya. Sampaikanlah, sekalipun hari itu siksa dan aniaya berat di hadapanmu, suci dan kuduslah hatimu, supaya engkau tidak terjatuh akan pencobaan tersebut, supaya hari di saat aku Tuhanmu menghampiri engkau, kudapati tidak bercacat. Ya. Jadi sekalipun siksa itu berat di hadapan kita saat itu, Tuhan mau kita tetap suci hati kita. Tuhan mau kita tetap kudus, supaya di saat hari kedatangannya, karena hari kedatangannya itu ada di saat siksaan berat ada di muka bumi, ya. Jadi di sela-sela
Tuhan berfirman, saya bertanya, Tuhan, apakah itu terjadi? Apakah itu harus terjadi? Saya bilang, Tuhan berfirman, firmanku digenapi. Karena memang itu telah tertulis ya dalam Wahyu pun ya. Kalau sampai genap jumlah orang-orang kudus yang akan teraniaya karena kesaksian akan aku, kata firman Tuhan ya. Itu Wahyu pasal keberapa itu? Nanti saya buka. Hari itu telah kuberitahukan bagimu sejak aku masih berdiri di bumi bersama dengan murid-muridku. Jadi aniaya besar itu ya, siksaan itu, penderitaan itu Tuhan telah bukakan di saat dia masih ada di dalam bumi ini, di saat dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Benar, benar ya. Kita baca nanti dari Matius 24. Sampaikanlah, kata Tuhan, mereka harus teguh. Jadi kita harus teguh ya. Sangkal diri. Sampaikanlah, harus sangkal diri supaya hatimu tidak terjerat. Tidak terjerat akan apa? Tidak terjerat akan pencobaan-pencobaan yang akan melanda bumi. Pencobaan itu kira-kira seperti apa, saudara? Apakah kesusahan? Ya. Pencobaan itu sesungguhnya tawaran-tawaran kenikmatan yang akan diberikan ke dalam dunia ini. Namun di dalam tawaran itu akan ditawarkan jikalau manusia itu harus menyatu di dalam sistem mereka, di dalam segala peraturan-peraturan yang akan mereka nyatakan. Ya. Nah, jadi pencobaan itu adalah tawaran-tawaran kenikmatan, ya. Apa iblis pernah menawarkan kesusahan? Ya. Tawaran kenikmatanlah yang diberikan kepada iblis. Faedahnya lah kesusahan. Coba kalau kita mengingat apa yang ditawarkan kepada Tuhan Yahosua itu sendiri, ya. Bahkan kerajaan di bumi ini, ya. Jadi di masa pencobaan besar itu, tawaran kenikmatan itu akan diberikan kepada umat manusia, ya. Satu contoh, ya. Kita akan disuruh menandatangani segala sesuatu peraturan, ya. Nah, apa yang akan disampaikan? Bisnismu akan bisa berjalan. Semuanya akan bisa beres, bahkan semakin berkembang. Tanda tangani ini. Apa yang akan ditandatangani? Ya, di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Di sanalah kita akan teruji, ya. Mana kita pilih? Kehilangan bisnis, kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, kehilangan nama, atau kehilangan kemuliaan Tuhan. Di saat engkau kehilangan bisnis, atau kehilangan nama, atau kehilangan harta, maka kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan. Namun kita akan menderita selama kita ada di dalam bumi yang menawarkan ini. Oke, saya ulang lebih tepatnya. Dunia ini akan menawarkan kenikmatan. Dunia ini akan menawarkan segala sesuatu, mengangkat kita secara jasmani. Namun, ya, di saat tawaran-tawaran itu ada, kita pun akan senang di dalam bumi ini. Kita akan sejahtera, ya. Namun kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan dan kita akan kehilangan keselamatan, ya. Yang kedua, ya, kita kehilangan harta. Tadi yang pertama aku bilang kehilangan nggak ya? Oh, di saat kita menerima, ya. Yang kedua, di saat kita menolak tawaran itu, kita akan menderita di dalam dunia. Bahkan bisa sampai mati, ya. Sampai dibunuh atau teraniaya di saat kita menolak itu semua. Namun, ya, di bumi kita akan tersiksa, teraniaya. Namun kita akan memperoleh hidup kekal. Mana yang kamu pilih? Ya. Saya sarankan saudara kemarin itu tonton film The New World Order. Itu sebagai pelajaran untuk saudara. Tahun 2013.
karena banyak The New World Order tahun 2013 ya. Itu pembelajaran besar karena pada akhirnya anak-anak Tuhan yang setia juga teruji di sana ya. Jadi mana engkau pilih ya? Engkau memilih tersiksa di dalam dunia namun memperoleh hidup kekal, atau senang di dalam dunia, nikmat di dalam dunia namun engkau tidak beroleh keselamatan ya. Nah, itu menjadi pilihan besar. Jadi saya lanjut. Jadi Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatunya di saat dia masih ada di dalam bumi ini ya. Sampaikanlah, mereka harus teguh, kita harus teguh. Oh, udah di bawah tadi ya. Sangkal diri supaya hatimu tidak terjerat akan segala pencobaan-pencobaan ya. Sangkal diri sampai harinya tiba. Jungjunglah iman yang kudus, bertahan dan berjuang sampai selama-lamanya ya. Di saat suara ini diperdengarkan ya, tiba-tiba saya mendengar ada suara, dan ini berbicara tentang beras yang akan habis ya, disita. Kalau disita dalam artian habis ya, beras yang akan susah kita peroleh. Jadi beras itu berbicara apa? Bahan makanan yang akan sulit kita peroleh ya. Nah, kemudian Tuhan berfirman setelah saya mendengar suara-suara itu ya, bahan makanan akan sulit diperoleh seperti itu. Berharaplah hanya kepada Elohim dengan segenap jiwamu. Jaminan keselamatan di dalamku, kata Tuhan. Hukum-hukumku diberitahukan, kebenaran dibukakan. Semua itu sebagai saksi atas seluruh bumi. Jadi kebenaran-kebenaran yang dibukakan terlebih di akhir zaman ini, itulah yang menjadi saksi yang menyelamatkanmu, kata firman Tuhan. Jadi di saat kebenaran itu dibukakan bagi engkau, ketahuilah itu adalah kesaksian atau saksi yang menyelamatkan ya. Hukum yang utama dan yang terutama, saksiku berdiri sebagai firmanku, saksi yang berdiri sesuai dengan kebenaran sampai harinya tiba. Semua kesaksian itu berdiri di muka bumi. Saksi adalah firmanku, sampaikanlah firmanku menyelamatkan bumi. Ada clue di situ tentang saksi ya. Intinya saksi itu adalah firman Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Nah, Tuhan lagi berfirman, sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Jadi jangan engkau merasa hebat, oh jangan takut, jangan gentar, jangan terlalu gampang mengucapkan hal itu. Kenapa Tuhan berfirman, sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Nah, apakah dengan kalimat ini Tuhan atau Elohim mengukur kita tidak akan bisa kuat? Tidak. Tetapi ini adalah peringatan keras sebagaimana dia berfirman di dalam Yakobus, tidak seorang pun yang bisa menjinakkan lidah, katanya. Jadi itu kan sebatas firman untuk memperingatkan kita. Itu peringatan keras. Nah coba, di saat Tuhan berkata demikian, apakah saudara tidak bisa menjinakkan lidah saudara? Bahkan dikatakan lebih mudah menjinakkan binatang buas ya daripada menjinakkan lidah. Ngeri kan? Jadi firman itu sama dengan ini. Sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Jadi ini sebenarnya peringatan bagi kita supaya kita tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, ya. Pahlawan di sini berbicara siapa? Orang-orang yang merasa kuat untuk menghadapi segala tantangan, segala badai, ya. Tetapi pahlawan pun gentar di saat masa itu akan terjadi, ya. Saya rasa banyak contoh-contoh yang kita lihat ya. Di saat orang kuat menganiaya, satu contoh ya, dia sangat kuat, tetapi di saat dia teraniaya dia pun tidak kuat, kan gitu ya.
Nah, tetapi ini kandungan yang Tuhan sampaikan di sini supaya kita tidak merasa hebat. Jangan kita merasa jangan takut. Ya, kita pasti dilepaskan, kita pasti dibebaskan. Nah, seperti itu. Tetapi tidak ada tamengnya, tidak ada perisainya. Ya, jangan terlalu gampang mengatakan itu di akhir zaman. Karena saya sampaikan kepada saudara ya, sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan. Masa itu, siksaan itu berat. Ya, coba nanti saudara celupkan dulu tangan, pasang dulu kompor gas. Ya, bakar dulu tangan saudara. Ya, ujung jari saja dibakar dulu ujung jari. Tahan ya. Kalau saudara tahan dibakar hanya 10 menit saja, saudara tidak kesakitan. Kurasa hebat loh saudara nanti di masa itu. Ya. Nah, karena bagaimana kalau satu contoh masa itu ada di hadapan kita ya. Ditonjok saja pun seperti ini ya. Atau dicabut kukunya atau dicongkel matanya ya. Aduh, pahlawan pun kan gentar ya. Kalau masa aniaya itu terjadi ya. Kita telah melihat banyak orang-orang yang telah teraniaya karena kesaksian akan firman Tuhan. Betapa ngerinya dan sadisnya kematian mereka ya. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita pun harus mempersiapkan diri. Karena ingat bagaimana ke-12 murid itu, mereka pun mati teraniaya ya. Nah, jadi jangan merasa kamu kuat, jangan merasa kamu hebat, jangan merasa kamu mampu. Saya pernah sampaikan kepada seseorang ya di Sulawesi tentang bencana yang akan terjadi kalau nubuatan itu sudah digenapi ya. Si ibu ini ya berserah seperti itu ya. Tetapi saat itu Tuhan berfirman, apakah kamu kuat di saat hal itu terjadi? Sampai 3 kali tuh. Sama seperti yang dikatakan kepada Petrus ya kan. Petrus juga apa Tuhan katakan, apakah engkau mengasihiku? Oh iya Tuhan ya, seolah-olah dia tidak bisa menyangkal Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia menyangkal juga ya. Tuhan yang tahu kekuatan kemampuan kita. Sekalipun engkau merasa engkau berotot seperti pahlawan ya, tetapi pahlawan pun gentar di saat masa itu. Jadi jangan merasa hebat ya. Saksikanlah kepada mereka, kehancuran akan terjadi ya. Kehancuran ini seperti apa ya. Dan di sini juga nubuatan tentang wilayah-wilayah yang saya sampaikan beberapa minggu lalu kepada saudara ya. Saya sudah baca itu. Samosir, Palu, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Samarinda, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara Timur, tanah bagian tengah Indonesia ya, 10 wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Apa ini? Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat ya, Barus, Nias, Sibolga ya. Itu semua dinubuatkan terjadi goncangan ya. Beberapa minggu lalu saya sampaikan ini dan beberapa wilayah terjadi. Jadi jangan menantang-menantang ya. Karena kan seringkali seperti itu. Apalagi kan banyak orang ngupload video kita hanya ngambil pas di nubuatannya, di pengajarannya enggak. Makanya sampai ada orang yang bilang, ibu ini bernubuat terus nggak ada firman. Makanya saya bilang video ini yang tidak mencantumkan, karena video yang punya channel ini yang tidak mencantumkan, karena sesungguhnya di dalam setiap video kita itu ada firman, saya bilang. Jadi kan mereka kadang hanya mencomot pas nubuatannya. Nah, banyak di sana yang mencela, nggak ada terjadi ya. Jelas kita tahu ya, kita tidak senang ini terjadi. Saya pernah bilang kepada saudara, saya sendiri yang diberitahukan Tuhan langsung. Saya pun tidak menginginkan ini terjadi. Sebisa mungkin saya selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jangan terjadi. Makanya melihat Jawa Tengah seperti lautan air ya. Melihat bagaimana Jawa Timur digoncang, melihat bagaimana Jawa Barat digoncang, saya bersedih, Tuhan, kenapa harus terjadi? Ya, tetapi ya kalau memang itu sudah harus terjadi, ya kita juga mau bilang apa? Tapi setidaknya kita yang mendengarkan, jangan terlalu menantang. Saya pernah bilang, ya, ibu jangan menakut-nakuti. Biasanya orang yang berkata seperti itu, dia sendiri yang penakut. Saya bilang,
Ya, karena saya temukan orang-orang yang seperti ini biasanya karena mereka takut, makanya jadi mereka melawan ketakutan itu dengan mengatakan hal itu, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Terjadi. Dan saya ingat saat itu yang berbicara itu sama saya itu orang Jawa Tengah. Ya. Ya kasih tahu lah Bu, di Jawa Tengah di mana tepatnya? Seperti yang banjir Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Yang banjir lah itu. Jawa Tengah apa Jawa Timur, ya. Nah, jadi saya bilang, kenapa saudara harus menantang? Karena kita di WA ya. Seharusnya saudara berdoa supaya nubuatan itu tidak terjadi atas wilayahmu. Saya bilang, saya tidak tahu apa wilayahnya ikut kena saat itu, ya. Nah, tetapi semua itu kita tidak inginkan, ya. Tetapi kalau memang Tuhan sudah berfirman dan itu terjadi, kita juga mau bilang apa, ya. Nah, ini semua pesan Tuhan. Setelah wilayah-wilayah itu, ya, Tuhan juga berfirman di mana bahan makanan akan semakin sulit, ya. Beritahukanlah semuanya ini harus terjadi, sebab semua ini telah dinubuatkan sebelum adanya segala sesuatu di hadapanmu saat ini. Semua ini tergenapi sebagai penggenapan di mana kesesakan akan terjadi, kesusahan memenuhi seluruh bumi. Bersaksilah, sampaikanlah semuanya ini sebagai akhir dari semua yang ada, di mana sumber damai sejahtera berlalu dari muka bumi ini. Di sanalah hari-harimu semakin berat dan sukar. Di sanalah kesukaran di bumi akan terjadi. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.